Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Happy Friday Jebret Team. Ya walaupun gak happy-happy banget karena kemarin kita habis kalah. Hari ini DPI kembali hadir bareng sama Kudazov. Ada Bung Adiani top class. Halo. Top. Ada Mas Aldi dan juga Om Haryo. Malam hari ini yang kayak hitam-hitam berduka ya kemarin setelah ngelawan timnas Indonesia ya. Biar kelihatan kurus betul. Satu itu. Kedua tadi hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Masya Allah tabarakallah. Gua enggak cuy. Enggak berbahagia gue. Berbahaya malah iya. Hari ini kita masih full akan ngebahas soal timnas nasional Indonesia karena debut dari Patrick Kluivert kemarin kurang berjalan dengan lancar. 5-1 kita kalah, walaupun ya kritik boleh Jebret Tim ya, tapi kita ingetin untuk dijaga jempolnya, jangan sampai menghujat, hate speech, rasis segala macam jangan sampai ya Bung Diani ya. Iya, dan juga big picture-nya masih terbuka peluang untuk bisa lolos, walaupun untuk otomatis sekarang sudah mulai agak lebih menantang. Tapi kalau kita lihat untuk kondisi menuju ke round 4 masih terbuka, walaupun results juga tadi malam kurang bersahabat buat Indonesia dengan results Saudi yang mampu unggul atas China dengan skor tipis, tapi itu tadi harapan masih terjaga dan Kluivert udah janji untuk mengecek apa yang menjadi kendala di pertandingan menghadapi Australia, dan harus ada memang introspeksi dari sang pelatih untuk bisa merektifai kendala-kendala yang terjadi di sepanjang laga. Iya, dia bilang ada beberapa di preskon dan juga dikutip ya. Dia ada beberapa masalah yang kayaknya kena ke mental pemain gitu ya. Tapi dia nggak bisa buka, maksudnya nggak bisa diomongin di sini. Dia akan perbaiki pasti itu. Dan dari apa yang sudah kita dijabarkan sebelumnya terhadap kita, komposisi pelatih, kalau di atas kertas kan selalu kita bicara ini tim pelatih yang luar biasa, harusnya bisa menyikapi ini dengan luar biasa juga, harusnya seperti itu. Mau pre-game analisisnya, mau after game analisisnya, apapun itu untuk mempersiapkan tim ini. Ya memang sekali ini menjadi must win game ketika kita bertemu dengan Bahrain. Apa yang menjadi kendala kemarin, kalau kita bicara overall defense structure yang tidak terlalu rapi, banyak yang detach antara pemain yang seharusnya positioningnya di mana tapi out of position, sehingga secara overall tim ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mau dari defense-nya, mau dari transisi defense ke offense, mau dari transisi offense ke defense. Jadi masih banyak sektor yang memang harus dibenahi dalam artian selama 90 menit. Kalau kita bicara 15 menit pertama, oke, kita bisa bangga melihat tim kita tampil dengan begitu atraktif, tampil dengan satu sentuhan, tak, buat peluang, hampir menjadi gol. Mungkin ini picture yang akan kita lihat tim ini bermain seperti ini. Tapi sustain nggak selama 90 menit? Kalau kita hanya bisa menawarkan dalam 15 menit kan susah itu kita bisa mengandalkan tim seperti itu. Makanya yang harus diadres adalah sustainability-nya. Apakah bisa tetap intens selama 90 menit dengan karakter yang kita perlihatkan di pertandingan pertama, kalau memang kita ingin bermain terbuka seperti itu. Tapi kan balik lagi, lawan seperti apa yang harus dihadapi, adjustment-nya seperti apa, dan itu yang harus benar-benar diadres, betul-betul dicari solusinya, sehingga ketika lawan Bahrain nanti kita sudah punya jawabannya semua. Ya, dan berikutnya kan komentar dari Kluivert adalah pemain sudah tampil seperti singa gitu kan. Ya, that's fine. Ya, singa juga singa seperti apa dulu? Singa padang pasir apa singa sirkus? Ya, dan itu dua arti yang berbeda. Kalau singa padang pasir, oke. Itu yang mau gua tanya. Iya betul. Atau cup. Atau Cubs juga singa loh. Cubs juga singa seperti apa dulu? Seperti apa dan betul. Strukturnya apakah sudah diberikan dengan tepat? Gue rasa belum. Langsung ngegas di awal. Gue rasa belum, dan enggak gini loh. Iya. Dan gue rasa kita nggak perlu lagi menahan diri buat bilang ini bukan sekedar hasil yang kurang menguntungkan, ini hasil yang kurang bagus, ini hasil yang jelek, ini hasil mengecewakan. That's it. Hasil yang menampar kita. Hasil yang menampar, udah gitu aja, nggak apa-apa gitu loh. Toh emang faktanya demikian. Ini nggak perlu kita halus-halusin lagi bahwa oke, ini hasil yang kurang. No. Dengan adanya pergantian pelatih di tengah-tengah perjalanan, tentu adalah hal seperti ini tuh udah diprediksi sebelumnya bahwa tim butuh waktu untuk adaptasi. Sebodoh-bodohnya orang belajar bola pasti tahu namanya tim baru ganti pelatih. Semua lu lihat, ada nggak gini, semua pelatih Arne Slot atau pelatih Bournemouth begitu bagus, apa disebutnya? Instant impact. Nggak ada tuh instant disaster, karena emang
sejarah atau naturalnya pelatih baru datang pasti belajar dulu, adaptasi dulu. Jadi pelatih-pelatih yang datang langsung memberikan impact luar biasa disebutlah instant impact karena nggak gampang dan itu luar biasa. Makanya pelatih-pelatih yang datang baru langsung memberikan hal yang luar biasa di highlight lah banyak orang karena itu nggak gampang. Dan pelatih-pelatih yang masih membutuhkan waktu, naturalnya begitu, pasti butuh waktu. Nah, pergantian ini, gue ngomong sama Mas Aryo waktu di Nalar, bahwa gue nggak masalah soal dipecatnya, gue nggak masalah soal Patrick Kluivert-nya. Cuman yang gue masalah adalah kenapa sekarang? Momentum gitu loh. Kenapa? Terbukti nggak gampang kan lu mengatur 11 pemain dan cadangannya siapa aja. Nggak gampang kan lu memilih siapa 1, 2, 3, 4 yang bakal starter. Itu tuh nggak gampang. Dan sekarang terbukti di game yang harusnya at least kita bisa dapat poin. Lupakan soal manage ekspektasi, man. Di game menghadapi Australia kemarin minimal 1 poin. Sejelek-jeleknya apapun ekspektasi lo. Gue bilang di si Today dan bukan hanya karena si Australia banyak sekali pemain yang absen, bukan karena Australia sedang limbung kita akan gratis dapat poin, nggak juga. Tapi kita lihat apa yang kita tunjukkan dalam beberapa game terakhir. Kita punya track record yang bisa mengarah kita earn the point gitu loh. Mas Haryo cuy, ini Mas Haryo bukan orang netizen. Dengan dia bilang kita layak dapat 1 poin, berarti yang bener. Kecuali ngomong lo gitu kan. Masih ada ngaco-ngaconya, wajar lah gitu ya. Lagi bulan puasa lagi nih. Mas Haryo ngomong kita earn a point tuh layak di Australia. Berarti emang dia udah analisa sama doi gitu. Dan dengan banyak alasan sampai Mas Haryo ngomong seharusnya itu layak dapat poin. Bener berarti emang bener kita layak dapat poin gitu. Nah kemarin semua orang ngomong mungkin gue sedikit berbeda dengan Mas Haryo dan yang lain-lain. Di 15 menit awal orang pada bilang kita bagus. Gue bilangnya adalah Australia justru mengizinkan kita untuk lu main. Kita bakal screening lu bakal seperti apa. Karena Australia pun buta sama kita. Tapi momentum itu terjadi berbaliknya kan ketika penalti gagal. Betul. Tapi kalau sebelum itu, Australia juga belum punya jawaban terhadap kita. Betul. Justru gue lihatnya Mas, Australia ini justru Indonesia tuh harusnya main kayak Australia. Iya, pendekatannya seperti itu. Karena di Jakarta pun kita kan main seperti itu. Ya beruntung kita punya pas yang bagus, makin pas. Di Jakarta kan kita pendekatannya counter. Nah, dan kenapa kita enggak? Itu terbukti. Nah, mana gue tahu kita makanya begitu. Kenapa kita enggak? Itulah yang gue pengen pertanyakan. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab kita untuk menjelaskan, Mas. Tanggung jawab Pak Erick Thohir. Gue pengen tahu kan advertnya adalah untuk merubah filosofinya. Dari yang tadi poin-poin kenapa pergantian pelatih itu itu salah satunya kan mungkin gaya dari bermain. Segi permainan kurang ekspansif, enggak terlalu enak dilihat. Resultsnya ada. Dan lu setuju kan ada resultnya? Ketika kita main kemarin lawan Australia, mau menjalankan satu gaya permainan yang sesuai sama advert dari Kluivert dan juga coaching staffnya, which is lebih fluent untuk menekan, ada pergerakan yang lebih tinggi, lebih dinamis mendekati pertahanan lawan. Tapi itu bukan approach yang tepat kah menurut lo? Gue bukan bilang itu approach yang tidak tepat ya, karena gue nggak punya license kepelatihan. Cuman apa yang gue lihat itu naif. Itu adalah pilihan yang naif bahwa lu bermain di Sydney, di Australia, ya lu bisa bicara banyak soal sepak bola Australia. Itu bukan cara yang bijak untuk lo lakukan gitu loh. Lebih baik lu nampak bertahan, nampak negatif, tapi sekali 2 kali melawan serangan balik, tapi efektif. Di mana kita punya sebenarnya flank yang juga cukup bagus. Itu buat gue lebih bijak daripada sekedar hey, gue di sini, gue baru, gue akan merombak segala sepak bola yang lu anggap negatif menjadi lebih positif yang lu bilang tadi. Tapi hasilnya seperti ini. Pada akhirnya kan diberikan lagi nih, lu mau hasil apa lu mau gaya bermain, lu mau filosofi. Yang menonton ini padahal diberikan di atas lapangan, diberikan di atas meja. Kalau istilah Mas Haryo, yang ditawarkan di atas meja adalah sekarang mau hasil akhir apa mau gaya bermain gitu. Jadi gua harap bahwa ternyata kemarin hanya hiccup yang sangat amat costly untuk Indonesia untuk direct lolos ke World Cup. Tapi di game selanjutnya menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, itu kita bisa earn the point dengan sepak bola yang ternyata lebih menyerang, lebih fluid. Gue lebih harap begitu. Instead of gua kesel sama Coach Patrick, instead of gua nunjuk-nunjuk harusnya nggak ganti pelatih, harusnya tetap STY, harusnya tetap bertahan, daripada ya gue nggak mau terjebak di dikotomi seperti itu bahwa kemarin salah,
Gua harap sekarang Coach Patrick bisa evaluasi tim ini di game menghadapi Bahrain bisa menang, di game menghadapi China bisa menang, di game menghadapi Jepang ya oke lah itu nomor sekian. Cuman gue pengen ini adalah game yang sangat mengecewakan Coach Patrick. Ini game yang harus segera kita lupakan, kita harus segera move on. Gua harap di game menghadapi Bahrain dan Cina, lu dan pelatih lu bisa punya sesuatu yang berbeda. Kalau gue sih pendekatannya boleh aja seperti kemarin, how we approach the game gitu dari awal seperti itu. Tapi lu bisa sustain nggak? Dan ketika itu tidak berjalan, apa in game management lo? Nah itu yang gue bilang. Itu yang masih kurang dari kemarin dari Patrick Kluivert. Kalau dia bisa bertahankan itu sepanjang at least 45 menit lah. Lo kita bisa menekan, kemudian nggak ada kesempatan buat Australia untuk bangkit. Terlepas dari kita memang gagal untuk bisa memanfaatkan penalti. Bagus. Tapi bisa enggak, paling enggak 45 menit kita bisa nggak melakukan itu. Ternyata nggak bisa. Setelah nggak bisa, Australia jadi megang bola, pendekatan lo nggak bisa sama dong. Lo harus mengubah pendekatan itu. Ketika Australia sudah nyaman, one touch football mereka begitu enak untuk kedepannya, bola-bola mati bisa mereka manfaatkan. Itu kan yang kayak gitu-gitu yang seharusnya ada perubahan yang dilakukan oleh tim kepelatihan. Tapi seperti yang katakan di DP tadi malam, gue nggak melihat itu dari Patrick Kluivert. Apakah dia ingin mengubah kita agar lebih defensif, agar tidak bisa kebobolan lagi sehingga selisih golnya tidak semakin besar? Itu kan nggak kelihatan kan? Iya bahkan anehnya dari sisi defense nggak kelihatan. Iya, dari sisi lo mau tambah offense, subsnya pun nggak jelas supaya lo bisa mencetak gol. Lo kalah 4-0, lo kalah 6-0, itu beda, nggak kelihatan juga di lapangan. Makanya gue bilang, lah in game managementnya seperti apa nih yang dia tawarkan untuk bisa mengantisipasi ketika approach pertama lo nggak berjalan di setengah jam berikutnya. Itu yang menurut gue menjadi masalah. Dan keluar dari camp Indonesia juga, Elian Reinders post match mengatakan bahwa nggak ada plan B sepertinya. Stick to plan A untuk terus dengan highline tadi, dengan agresivitas yang tinggi, dengan tidak adanya balance di lapangan tengah menuju pertahanan. Tapi itu sepertinya yang dikatakan oleh Elian bahwa coach inginkan tetap dengan gaya seperti mengawali pertandingan. Iya, kan ya di era pelatih sebelumnya ya, kan dia selalu first things first. Yang menjadi masalah utama apa nih? Lini belakang. Lini belakang dia benahin dulu. Ketika dianggap salah untuk tidak menurunkan Rizky Ridho berapa kali dalam 2 pertandingan sempat seperti itu. Akhirnya di babak kedua langsung masalah utama gua apa nih? Langsung diadres dulu nih masalah utamanya. Lini pertahanan gua agak berantakan nih. Dimasukin yang biasa bisa nyetel di situ, yang sudah punya chemistry dan terbukti rapi. Baru dia bisa urusin ke depannya. Kemarin kan yang kita lihat adalah kelemahannya di lini tengah. Dengan adanya Nathan di situ yang ternyata tidak bisa mengcover area sebesar itu, tidak bisa membackup Tom Haye yang biasanya bisa maju sehingga dia tidak mikir bertahan, itu kan tidak bisa dikuasai. Makanya kita ketika jeda harusnya either Ivar Jenner di situ, karena kita melihatnya seperti itu. Address yang harus pertama dilakukan adalah di masalah lini tengah. Itu pelatih sebelumnya langsung bisa melakukan itu. Addressing apa sih problem yang pertama yang harus gue benerin dulu. Nah ini kan nggak kelihatan. Lo tetap berjalan sesuai apa yang Eliano bilang, stick to the game. Ya seperti itu yang akan terjadi ketika lo stick dengan game yang sama. Ya dan gue juga setuju sama Mas Ari bahwa kita di sini bukan lagi nyalahin pemain atau nyalahin Nathannya, tapi kita nyalahin siapa yang memilih Nathan untuk bermain. Itu loh, bahwa lu tahu ini pemain minim sekali menit bermainnya di Swansea, hanya bermain menghadapi Gillingham dan Wycombe di EFL. Ya. Cuma 2 menit di liga itu pun. Artinya bahwa sangat amat minim. Dan lu tahu dalam sepak bola nggak cuma ada namanya match fitness, tapi ada tanding fitness juga ada gitu. Jadi bahwa ada fitness itu ada beberapa hal. Dan itu harusnya pelatih lebih paham gitu kan. Dan lu tahu saat lu nggak bermain banyak, itu kebugaran lu tentu dipertanyakan Mas, dan masih banyak nama-nama yang sebenarnya kita waktu di preview juga udah bahas masih lama, seperti Kambuaya, masih bahkan Joey Palupesi gitu yang lu di umur berapa sekarang, udah late juga kan di 27 buru-buru didatengin juga. Datengin kan, gua harap adalah lu memberikan instant impact dong. Kalau pada akhirnya lu mau disimpan lagi, mendevelop apa yang mau di-develop gitu. Lu kan kita butuh lu sekarang. Gitu loh. Kalau emang nggak mau main Joey pun, Palupesi gak main Joey Palupesi, Kambuaya ini loh reguler loh di timnya di Dewa. Dan buat gua walaupun emang Kambuaya lebih aktif buat menyerang gitu, mungkin akan bergantian sama Tom Haye di depan. Cuman paling enggak kalau dengan Jenner pun
ada pemain yang bisa mengaktifate seorang Tom Haye lebih ke depan, nomor 10. Dan kemarin peran dari gelandang bertahan kita, ya ini pelatih lagi tetap, gue nggak mau ke pemain tetap kita support menuju Bahrain gitu. Jadi cuman pelatih harus bisa lebih milih pemain yang lebih tepat lah gitu loh. Lini belakang juga. Udah lah, banyak banget kemarin kesalahan dari Indonesia, kita nggak perlu address gitu banyak. Cuman gua harap di game menghadapi Bahrain perubahan terjadi. Tapi itu momen juga mungkin buat Kluivert untuk tahu siapa yang bisa dia andalkan dalam gaya bermain yang dia inginkan gitu. Mungkin juga dia menganggap Australia ini adalah lawan yang mungkin sulit juga untuk dikalahkan. Jadi ini momennya untuk bisa melihat siapa yang nanti akan bisa tersingkir atau bertahan di first 11 dari Indonesia untuk menuju ke Bahrain. Dan dia bisa lihat ada beberapa titik di sana yang mungkin akan ada perubahan di sana. Pelupessy bisa menjadi starter misalnya. Gua harap Pelupessy. Kemudian juga situasinya bagi Dean James yang memang oke, tapi Rafael sepertinya Strike. Iya, Strike di awal oke, cuman juga nggak berkembang dengan baik dan ini menjadi keadaan yang harus dicermati. Kalau Rafael Strike kan udah lama nih gitu loh kan, nggak ada evaluasi gitu deh. Starter lagi. Even di coach Sintayong juga butuh perubahan, butuh improvement. Gue nggak tahu di timnya di Australia sekarang ini dia main terus apa enggak, atau menit bermainnya kayak gimana. Cuman masih banyak opsi. Nah kalau kemarin tuh udah 3-0, udah emang kita lepas, kenapa nggak coba nama-nama baru, Bagas dan lain-lain untuk coba gitu kan? Jadi kenapa enggak gitu loh? Kenapa sangat anti gitu buat masukin striker Liga 1 gitu loh? Dan walaupun Sananta masuk ya sempat. Ya, Bagas gitu. Dan lihat ya, bukan lagi kita mau bandingin striker lokal dan juga striker lihat satu Ole Romani lebih baik dibandingkan lini depan kita loh. Lebih baik dari seluruh pemain kita. Bukan lini depan doang. Iya, gitu loh. He's the best. Bagas, siapa namanya, bukan Caraka tadi, satu lagi striker yang masuk, Sananta masuk, kayak dia pasif gitu kan. Cuman oleh Romani ya, dia walaupun emang salahnya Romani, dia terlalu all round, dia terlalu di mana-mana, dia terlalu nggak di posisinya tepat gitu. Walaupun di game nextnya nih, gue harap dia main di sayap kiri atau sayap kanan, karena dia punya dribbling yang luar biasa bagus, berani take on, crossingnya bagus, dan ada finisher lain di sini di Bagas atau Septian. Nah itu. Karena kan dia juga sering jadi super sub juga kan. Iya. Tapi kalau kita ngelihat berarti bisa dibilang si Patrick Kluivert ini terlalu mengambil resiko untuk merubah gaya permainan. Karena kan di sebelumnya kan kita defense counter di pertandingan kemarin kita ngelihat man-to-man marking, bikin lini pertahanan kita ke depan semuanya. Jadi ini terlalu mengambil resiko Patrick Kluivert buat berubah permainan. Banyak hal-hal atau pilihan yang kayaknya bisa dibilang nggak sesuai dengan apa yang dia utarakan di berapa kali press con gitu. Di pertama dia bilang dia akan memilih pemain based on minutes play. Langsung terbantahkan dengan memasukkan Nathan dan juga Strike. Ya. Lalu kita bicara, gue nggak peduli apakah kita bermain dengan 3-5-2, 4-4-2, apa 3-4-3. Tapi apa yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya sudah benar dari sisi sistem bermain, karena sudah 5 tahun dia bangun. Gue akan agak beberapa aja yang di-retouch gitu. Tapi kalau dari apa yang ditunjukin kemarin sebenarnya berubah banget ketika kita betul-betul menampilkan high defense line. High defense line yang gue bilang selalu, back lo koordinasinya udah mantep belum nih untuk mainin high defense line. Belum lagi tambahan di depannya, koordinasi lo sama gelandang bertahannya, defensive midfieldernya seperti apa. Nah kemarin kan sama sekali yang kalau diisukan isu komunikasi, ternyata kemarin lebih parah komunikasinya di atas lapangan kan dibandingkan yang kita dianggap di pelatih sebelumnya gitu. Jadi ya how the team communicates, bagaimana mereka mempositioning posisi yang seharusnya mereka lebih mantap dalam menaruh pion-pionnya di setiap skema gitu ya. Defense lo mau pakai zonal, defense lo mau pakai man to man, tapi kemarin campuran antara zonal dan juga man to man. Jadi ada kebingungan terutama dalam sisi antisipasi bola set piece. Ini kayak satu lawan Uzbek kemarin. Itu kan ya bisa dibilang sangat-sangat mudah karena bukan tipe corner yang rumit seperti Arsenal yang tiba-tiba yang nongol dari mana gitu loh. Ini kan terlihat yang nongol dia nih udah kelihatan bakal lari, bakal nyundul. Mencoba menghibur gue. Tapi gue puji itu. Iya, makanya menghibur. Mencoba menghibur gue. Bisa gue lagi. Kemarin Merino. Merino ya. Di yang dekat tapi yang dekat beda. Ya maksudnya bukan dengan skema yang rumit, tapi dengan skema yang sebetulnya simple. Kelihatan banget Irvine yang bakal nyundul, kelihatan banget Miller yang bakal nyundul. Tapi nggak bisa diantisipasi. Itu kan orang. Man to man positioning lo berarti keliru, zonal positioning lo berarti keliru juga. Itu yang hal-hal yang sebetulnya elementer yang harus lebih mantap kita fokuskan dulu untuk dibenahi. Mas Ali terlalu beresiko si Patrick Kluivert buat merubah gaya permainan kemarin. Gue setuju sama Mas Ali bahwa
banyak yang nggak sesuai diomongin di preskon sama di kenyataan ya. Dia bilang nggak akan banyak merubah. Kalaupun dia nggak akan banyak merubah, kenapa nggak Rizky Ridho yang main dari awal? Bahwa kelihatan sekali JIS lebih nyaman tuh, kelihatan banget waktu sama Rizky Ridho main. Kelihatan waktu Rizky Ridho main, waktu si siapa nih JIS ngambil orang, yang nutup area tuh Ridho langsung cepet. Dan begitu ada second orang bisa dia buang. langsung dibuang. Dan itu nggak cuma sekali. Itu kalau yang lain hilang itu bola. Itu dia, gue mau ngomong gitu, cuman ntar gue nih, Mas Ade ngomong ya itu kalau yang lain pun bakal hilang dan terbukti. Yang lain kan banyak. Iya makanya jadi banyak. itu nggak masalah, lu nggak ada haters soalnya. Dan itu beneran gitu loh, bahwa lebih aman sebenarnya adalah lu stick with the previous squad gitu loh, dengan menambah 1-2 hal yang mungkin Dean James Ole oke banget gitu. Nah di tengah Joe Pelipesi oke parah. Itu bakal lebih keren gitu, instead of lu bener-bener merombak tim ini di momen segenting ini menghadapi lawan sekelas ini gitu loh. Australia emang banyak yang absen, tapi mereka main di kandang walaupun supporter nggak banyak, dan mereka adalah langganan juara Piala Dunia. Respect dikit sama lawan gitu loh. Banyakan gitu ya kemarin supporter ya. Iya kan? Iya benar loh. Terlihat. Yang dari Bogor aja banyak. Yang dari Bogor doang udah banyak. Yang marah-marah juga banyak tuh ya. Ya, makanya jadi ya buat gue kemarin miskalkulasi lah. Gue yakin, gue harap please dong Menir Kluivert di next game lebih efektif. Gue nggak berharap lebih menyerang, lebih positif, karena terbukti bukan itu yang paling penting. Walaupun di narasi sebelumnya adalah itu yang digodok-godok bahwa lebih menyerang dong, lebih positif dong, lebih ini. Ternyata bukan kan. Yang penting adalah memberikan hasil. Mungkin orang-orang yang teriak-teriak, lebih positif dong, lebih nyerang dong. Sekarang lagi ketawa-ketawa aja tuh. Gitu. Cuman kita yang pada cinta sama timnas, ternyata itu nggak penting. Yang penting adalah kita memberikan hasil terbaik di lapangan, 3 poin. Itu aja sih. Ya semoga Kluivert udah banyak belajar juga kan dengan yang terjadi kemarin, dan tim pelatihnya kan mempersiapkan lebih detail juga. Pasukan Garuda udah landing lagi di Jakarta. Hari ini jam 3. Waktunya cukup untuk mereka istirahat sejenak, terus langsung berlatih lagi, karena dari set piece saja waktunya. Itu tentunya harus dibutuhkan latihan yang begitu intens ya untuk bisa mengantisipasi apa yang bisa ditawarkan juga oleh Bahrain, dan kelebihan Bahrain juga sudah cukup menyulitkan kita di pertemuan pertama. Harapannya tentunya dengan banyak belajar, dan makin bagus Bahrain, makin paham, dan kemarin juga sempat menyulitkan Jepang hampir setuju. 0-0 ya kemarin, repot loh Bahrain. Ya harapannya Kluivert bisa memberikan bukti bahwa yang terjadi di pertandingan pertama dia sebagai debut pelatih kepala Indonesia itu adalah bad day at the office saja. Bad day at the office saja. Dan langsung kita menuju ke nanti pertandingan menghadapi Bahrain. Yes, kita akan kembali Jebretim karena kita akan membahas rapor-rapor per pemain yang kemarin main saat melawan. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.